Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali lagi mempelajari tafsir atau makna surah Al-Fat, surah yang ke-48 ya. Walaupun harusnya kita sudah masuk ayat yang ke-6, tapi saya boleh meminta saudara kembali ke ayat yang ke-5 dulu. Kita ngaji dulu ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Mari pemirsa, kita lihat dulu. Yang disebut oleh Allah wa kana 'indallahi fawzan 'azima. Insyaallah kita akan belajar pagi ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hikmahnya buat kita semua. Dan sungguh di sisi Allah, dan sungguh di sini, atau dan adalah di sisi Allah, fauzan azima, kemenangan atau keberuntungan yang besar, yang nyata, yang sebenar-benarnya. Buat yang sedang memiliki anak, sedang mau pengen punya anak, hamil tua begitu ya, boleh nih dinamain dengan fauzan. Artinya itu kemenangan. Kalau laki-laki fauzan, kalau perempuan ya Fauzia, kira-kira begitu. Baik pemirsa, kita suka melihat orang disebut selamat ya, gitu kan ya. Kalau lagi ada pelantikan jabatan suka disalamin tuh. Selamat ya, Anda sudah menjabat X gitu, sudah menjabat B, sudah menjabat C gitu. Atau seseorang yang menghitung kemudian keberuntungan hari itu warung, ya. Ternyata dia membukukan keuntungan. Jadi warung itu ada untungnya. Harian gitu kan ya. Untung mingguan, lalu untung bulanan, atau omset. Kalau turun, dia menyebut sedang tidak beruntung, ya, sedang tidak beruntung. Kalau naik, dia sebut alhamdulillah kita beruntung. Oke, tadi seseorang yang menjabat jabatan tertentu, lalu kita memberi dia selamat. Apalagi kira-kira kalau yang disebut keberuntungan di dunia. Oh, Anda dapat hadiah kan? Anda dapat hadiah jackpot ya. Misalkan mobil, subhanallah lah. Ya, atau ya buat orang kecil misalkan dapat motor juga, alhamdulillah gitu. Anda SMU lulus. Ya. Baik itu dengan gemilang atau biasa saja. Yang penting lulus. Anda pokoknya lulus. Anda kuliah lulus. Baik itu S1, S2, S3, S4. Emang ada S4 Ustaz? Biasa sih ada yang disebut dengan pasca doktoral. Jadi setelah orang ngambil pasca doktoral, setelah ngambil S3 doktor, dia ngambil lagi S4 pasca doktoral. Atau orang-orang yang selesai bangun rumah. Selesai lunas utang, selesai berobat, kemudian sembuh. Semua ini ya, atau nyari kerja, kemudian dapat. Atau Anda disebut beruntung bila mana kemudian akhirnya bisa nyetak undangan.
Ternyata undangan pernikahan. Inilah keberuntungan-peruntungan yang sifatnya semua ini adalah dunia. Tidaklah ada salahnya sampai kemudian kita belajar pada hari ini ayat keempat surah Al-Fat. Ayat kelima surah Al-Fat. Apa ayatnya? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannat. Ya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman ke surganya Allah. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, dan dia kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim. Dihapus semua kesalahannya. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Dan itulah sesungguhnya keberuntungan yang nyata. Jadi konsep Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut dengan fauzan 'azima adalah apakah dia masuk surganya Allah atau tidak. Anda yang kuliah lalu berdiri berbaris gitu ya, menunggu kemudian dipanggil. Saudara Yusuf Mansur angkatan tahun sekian, dipersilakan maju ke depan. Oh, lagu-lagu terus rektor menyematkan toga. Apakah itu disebut keberuntungan? Ya, absolutely yes, betul. Tapi bukan indallahi, melainkan apa? Inda university, inda kampus, inda anak mahasiswa. Iya dong, kan ada orang-orang yang gelarnya MA, you know? Mahasiswa abadi. Walau belum selesai tapi gelarnya MA gitu. Ternyata mereka-mereka yang lulus tidak disebut sebagai beruntung. Sebab apa? Wa kana indallahi fawzan azima itu adalah mereka yang masuk surga selama 4 tahun berzina di kosan. Mentang-mentang orang tua kaya lalu nyewa apartemen, beli apartemen di belakang kampus. Lalu kemudian Masya Allah dia ngegele, ngeganja, narkoba. Apakah itu yang disebut dengan sebuah keberuntungan? Ternyata menurut surah Al-Fat ayat 5 yang kita pelajari menjelang ayat 6. Rasanya ayat 5 dulu kali ya kita tuntaskan. Ayat 6-nya nanti besok-besok. Ternyata jangan sampai berhenti di keberuntungan dunia saja, tapi juga harus membawa pada surganya Allah. Ayat 5 ini menyadarkan kepada kita semua akan sebuah proses yang tidak berhenti pada hitungan ukuran dunia. Kenapa? Karena dia harus mengantarkan seseorang apapun yang dia lakukan dan dia hasilkan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga menjadi sebuah orientasi tertinggi bagi seorang mukmin. Di ayat 6 nanti neraka, menghindari neraka. Ya, surga, masuk surga, terhindar dari neraka adalah satu orientasi visi misi tertinggi buat seorang mukmin. Sehingga menurut hemat saya, menurut pikiran saya berdasarkan ayat 5 surah Al-Fat, anak-anak SMA dia harus lulus dengan gemilang tapi subuhnya berjamaah. Anak-anak SMP, SMA dia harus lulus dengan bagus dengan nilai rata-rata minimal 7, 8. Tapi dia tidak ketinggalan sholat zuhur berjamaah, asar, maghrib, isya. Apalagi kalau dia kemudian mau menjaga pandangannya. Jangan cukup bangga gitu, jangan cukup bangga. Ya, harus bangga dong dengan anak kalau lulus gemilang kan. Wih, kakak ranking 1 nih pak. Ya harus bangga dong. Kalau biasa aja. Iya anak marah lah. Anak lapor nih pak. Ranking 1. Biasa aja. Ya elah. Jadi bapak uji dong. Hadi mana papa cakep banget. Ranking 1. Tadi juga sholat subuh berjamaah. Di sekolah sholat tua nggak tadi? Sholat dong. Nah siapa dulu? Subhanallah. Kalau kita bicara warung, bicara usaha, bicara kantor, bicara pabrik, bicara perdagangan. Jangan cuma nyetak untung di atas kertas. Cetak untung secara duniawi. Tapi juga harus mencetak untung yang disebut oleh Allah. Wa kana indallahi fawzan 'azima. Dan ada di sisi Allah itu keberuntungan yang nyata. Kapan?
Ketika Allah kemudian liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha anhar. Ketika saudara dimasukkan oleh Allah, berikutnya juga karyawan-karyawan saudara, semua keluarga saudara, keluarga-keluarganya para staf-staf saudara ke surganya Allah. Itu dia the real keberuntungan di sisi Allah. Sehingga secara definisi menurut ayat 5 surah Al-Fat, ketika kemudian seseorang gagal berusaha, tapi dia mendapati dirinya sudah sholat berjamaah, sudah menegakkan yang sunnah-sunnahnya, ngaji juga sehari selembar, insya Allah dilaksanakan. Sesungguhnya dia sedang tidak merugi, sudah dicatat sama Allah, dia beruntung. Seseorang yang kemudian tidak jadi menjabat satu jabatan tertentu, sehingga tidak ada orang yang menyalami, tapi Allah menyalami dia. Kenapa? Karena kandidat yang menang itu bayar. Saudara yang tidak menang itu tidak bayar. Ketika ditanya sama wartawan, saudara rupanya menjaga diri ya supaya tidak bayar. Masalahnya saya nggak punya duit, itu dia. Jadi bukan karena iman, duitnya kagak ada, dia nggak bisa nyogok. Subhanallah, nggak jadi lagi. Jangan tunjukkan kepada Allah. Saya kalau harus bayar untuk dapat proyek, enggak dah. Kenapa? Saya pengen fauzan azimah. Gitu loh. Enggak bisa Pak. Bapak harus bayar. Ada provisi di depan. Bla bla bla. Enggak mau. Kenapa? Nanti yang muncul bukan ayat 5. Tapi yang muncul nanti ayat 6. Proyek dapat, neraka di tangan. Masalah Pak. Apalin ayat ini. Saya melatih loh ayat ini. Hafal ayat ini. Jadi supaya membekas di hati gitu. Seseorang yang mencari kerja, ternyata jam 11.30, waktunya sudah sholat zuhur, lalu saudara bilang sama sekretaris perusahaan, maaf saya izin dulu boleh nggak? Wah sebentar lagi dipanggil loh, kalau saudara macam-macam ntar gimana? Udahlah, sholat itu kan masih bisa 2:30. Gua nggak bisa ya, saya biasa sholat tepat waktu sih. Alah, belum jadi karyawan belagu. Ya gimana, saya pengen sholat. Iya, tapi kalau nanti bapak keluar manggil, kamu nggak ada nggak tanggung loh. Ya nggak apa-apa. Sholat nih kita. Ternyata begitu kita balik kanan, keluar nih si penginterview. Mas Yusuf, dengar nih kita. Oh saya tuh. Iya Pak, ayo masuk. Pak, saya mau sholat dulu. Saya mau pergi. Ya tapi saya mau sholat. Terus gimana kerjaan kita? Ya nggak apa-apa kalau bisa nunggu saya sholat. Alhamdulillah, kalau nggak bisa, saya sekalian pamit. Hebat kali kau nih. Yang lain menunda sholatnya untuk wawancara, tapi kamu malah menunda wawancara untuk sholat. Subhanallah, sudah tidak usah wawancara. Silakan sholat. Insya Allah kamu tidak diterima. Tidak diterima? Nggak soal. Bukan ketidakberuntungan itu. Itu adalah keberuntungan. Anda bisa mengalahkan harga dunia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nanti kita teruskan lagi episode ayat ke-5. Rasanya masih perlu saya beberapa episode lagi untuk masuk ayat yang ke-6. Insya Allah saya punya berita gembira buat saudara semua. Tapi kita baca dulu ayat ini sebagai kita penutup segmen ini. Ayat 5 saudara, silakan dibuka surah Al-Fat, surah ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hafalin saudara, ini menjadi ukuran. Bakal masuk surga enggak? Kalau enggak bakal masuk surga, tinggal. Apalagi kalau bakal masuk surga enggak? Enggak. Pasti masuk neraka, yuk tambah tinggal.
Pak, Bapak mau saya proses menjadi anggota dewan? Oh boleh Pak, boleh Pak, boleh. Ada kesempatan kalau saudara bla 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 bla. Begitu enggak lah. Jadilah pekerja, jadilah pengusaha, jadilah pelajar, jadilah ibu rumah tangga, jadilah ayah. Jadilah apapun saudara yang punya keberuntungan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan cuma sampai di keberuntungan yang semu. Lulus tapi nggak sholat, lulus tapi tidak ibadah, nyogok kerja, panas. Capek. Buat apa? Hidup dunia nggak lama. Nggak lama. Nggak ada orang hidup 200 tahun hari ini. Subhanallah. Kehidupan saudara bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Bukan berarti saya ngomong begini, nggak penting lulus nak, nggak lulus juga nggak apa-apa, yang penting kamu sholat. Ya salah lagi dong. Allah mengajarkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, mudah-mudahan ibu bisa bangga kamu nanti disematkan medali karena kamu juara umum. Iya mah, tapi jangan lupa sholatnya nak. Iya mah, wah gitu. Ibu bangga kamu bisa begini, bisa begitu. Tapi ibu lebih bangga lagi kalau kamu bisa juga sholat malam. Mah begitu. Bilang sama suami, Pi, Mami insya Allah bakal senang. Papi bawa duit cuma 500.000. Sebulan. Insya Allah akan cukupkan rezeki kita ya Pi, insya Allah. Asal kita setiap malam sholat duha, tahajud, tiap pagi sholat duha. Jangan malah jadi istri yang begini. Lu mau nyari di mana kek? Gua nggak mau tahu. Yang penting 5 juta. Ya bini begini mau udah judulnya neraka. Kenapa? Karena dia mengajak suaminya ke neraka. Jadilah pimpinan juga yang membawa umatnya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, hari ini O2 ya. O2-nya ayat berapa? Al-Baqarah ayat 34. Mohon Allah loh, saudara udah panjang banget nih ngaji. Ayo kita O2. Ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Saya kasih 2 tuh sampai ayat 35 ya. Nanti besok doanya mulai ayat 36 dan 37. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita berdoa. Doa kita doa yang hari ke 40. Subhanallah. Sebagian saya sudah terima di Twitter @Yusuf_Mansur. Saudara sudah satu demi satu ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang belum dikabulkan, jangan khawatir. Saudara sesungguhnya sudah masuk daftar giliran untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sabar dan baik sangka. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salawat pemirsa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saat ini teman-teman lagi berdoa di depan layar kaca. Mudah-mudahan Engkau jangan bosan ya Allah menerima doa kami. Dan Engkau tidak membuat kami bosan untuk berdoa kepada Engkau ya Allah. Kabulkan doa kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bersabar dan berbaik sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan teruskan pemirsa. Saya lewat santri online ya. www.santritahfiz.com itu merilis yang namanya Khataman Quran Harian. Khataman Quran Harian. Saudara bisa mendownload dari www.santritahfiz.com. Tapi saudara harus login dulu, daftar dulu menjadi santri tahfiz saya online. Saudara download Khataman Quran Harian. Saya membaca Quran setiap hari 1 lembar. 2 lembar yang bisa saudara ikuti. Kita sama-sama mengkhatamkan Quran 600 halaman. 604 halaman insya Allah. Dan ada yang unik, yang menarik. Setiap habis khataman Quran, 1 lembar, 2 lembar. Insya Allah nih lihat sini. Setiap habis khataman Quran, selembar 2 lembar lewat www.santritahfiz.com. Seperti di Antv ini, kita berdoa bersama. Subhanallah pemirsa. Mudah-mudahan doa bersama selesai khataman Quran. Bukan sendiri tapi sedunia.
Karena mancanegara juga akan mengikuti khataman Quran ini. Doa kita maka bertambah-tambahlah. Mudah-mudahan keberkahan dan daya kabulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.